Halo, assalamualaikum. Apa kabar teman-teman? Kali ini saya akan coba menjawab beberapa pertanyaan dari teman-teman, yang mana ada beberapa teman-teman yang menanyakan modul pemancar AM PWM. Baik ya, saya buatkan ini satu modul pemancar AM PWM. Sudah satu unit ini. Saya menggunakan pendingin aluminium dimensi 30 kali 10 cm. Ini sudah terdiri dari penguat RF dan generator PWM. Jadi teman-teman nanti tinggal menyiapkan VFO, sumber RF, VFO bisa DDS, bisa exciter. Kemudian bunyinya bisa langsung ke kondenser ataupun ada preamp atau pakai tone control atau pakai echo dan lain-lain. Satu, yang kedua dibutuhkan tegangan power supply ya. Tegangan yang pertama itu untuk generator ini sekitar 1 ampere cukup, 12 volt. Kemudian buat block driver, buffer driver ini sekitar 20 volt, 3 ampere hingga 5 ampere. Kemudian bagian panelnya ini cukup 50 minimal ya, 50 volt. Itu 5 ampere, boleh lebih. Nah, karena ini kelasnya kelas E, saya saranin tegangannya di atas 50. Akan mendapatkan untuk menghasilkan power yang lebih besar. Baik, saya coba jelaskan satu persatu. Bagian ini saya bagi dua. Yang bagian bawah ini, blok ini adalah bagian modulator. Saya menggunakan PWM. Ini saya menggunakan generator PWM TL494, kemudian di penguat audionya menggunakan M741. Penguat generator ini pakai WN3904 dan komplementer ini PD139140. Panel PWM saya menggunakan IRFP bisa, IGBT bagus, tipe-tipe MOSFET yang lain juga bisa. Ini menggunakan dioda damper. Kemudian saya menggunakan low pass filter. Low pass filter ini cukup sebenarnya di sini sekitar antara 50 hingga 200 mikrohenry bisa lah, ini kira-kira itu. Nah, ini saya menggunakan tore cincin untuk meminimalisasi atau lebih efisien tempatnya ya sebenarnya. Kalau kita menggunakan yang batang butuh lilitannya hingga sampai 50 lilit ya. Kalau ini cukup sedikit aja. Tapi nilainya sudah cukup. Nah, bagian RF saya menggunakan inputnya nanti dari sini ya. Inputnya dari ke sini nih, C ini. Ada itu. Nah, nanti bisa dari VFO atau DDS atau exciter. Syaratnya ya minimal itu outputnya 3 volt peak to peak. Itu bisa dihasilkan dari penguatan menggunakan transistor misalkan C828, C18515 ya, atau 2N3904 cukup untuk men-trigger basis bias dari PD139. Kemudian saya menggunakan drivernya ini IRF 540 yang banyak di pasaran ini dan tidak terlalu mahal ini di pasaran. Nah, saya menggunakan transformer 1:2 ini untuk input ke panel. Saya menggunakan konsep kelas E. Jadi saya kelas E ini harus dapatkan seperti ini rangkaiannya. Oke ya. Nah, bagian panel ini saya menggunakan transformer primernya sekitar 40 hingga 50 mikrohenry. Outputnya itu, sekundernya itu sekitar 100 hingga 200 mikrohenry. Nah, saya menggunakan 4 ini biar mengejar jumlah lilitannya. Kalau saya pakai 2 transformer mungkin bisa, tapi lilitannya mungkin lebih banyak. Nah,
pakai toroid ini sebanyak 4 ini saya cukup 2 lilit aja untuk mendapatkan 50 mikrohenry. Sementara sekundernya saya cukup 5 lilit, 5 hingga 6 lilit. Kita sudah dapat ini. Nah, kemudian loadingnya atau lepas filter saya tidak menggunakan loadnya langsung aja. L1 dan L2 ini apa? Saya menggunakan sakawat 1,8. Ini diameternya sekitar 3/4 ya, 3/4 in. Ini 3/4 in pralon, mungkin bisa lebih besar. Jumlahnya 14 lilit. Itu nilainya sekitar 2,7 mikrohenry hingga 2,9. Nanti sebenarnya efeknya cuma di sini aja, di cc-nya. C-nya kalau sini makin banyak, ini semakin kecil nilainya. Nah, kalau ini pas ini saya coba biar dapatnya 500, nilainya sekitar 2,7 atau 14 lilit ya. Ini pakai 2/3, pralon 2/3. Ini C-nya saya menggunakan 102, 1,6 kV. Banyak di pasaran juga, ini banyak. Jadi teman-teman bisa dapatin mudah ya di seperti Topet juga ada, di daerah Tokopedia ada. Jadi ini 500, ini 1000, ini 500. Nah, relay ini di switch ya pada saat take RX. Ini ke antena, yang ini ke antena. Nah, ini relay ini ke antena, yang ini ke receiver, etc. ya. Nah, untuk tegangan panel itu dikasih VCC ya, continuous. Jadi ini ke ampere meter continuous bagian panelnya. Jadi 50 atau lebih ampere meter continuous. Sementara yang di switch itu di bagian drivernya. Nah, ini bagian modul ini di driver. Jadi tidak tidak dibutuhkan switch relay yang besar, itu cukup yang kecil aja cukup ini, karena ampernya nggak terlalu besar sini currentnya. Nah, jadi pada saat receive itu tidak dikasih tegangan, pada saat kita transmit dikasih tegangan gitu. Jadi terus relay ini juga dikasih tegangan positif, relay untuk generator ini, karena pada saat kita receive itu di output dari sini di ground kan. Kemudian pada saat kita transmit, generator bias dari final PWM ini dia bekerja, ada input pulse dari generator. Nah, gitu. Oke, ya ini potensi yang ini untuk ini gen mengatur input audio, yang ini pulsa. Pulsa itu untuk menurunkan dan menaikkan tegangan yang efeknya ke RF ya, ke sinyalnya lebih besar atau lebih kecil. Ya, mungkin itu seandainya masih ada teman yang belum jelas, boleh ditulis atau ke WA boleh, atau di komentar juga nggak apa-apa. Nanti mungkin bisa saya jawab. Kesempatan kali ini untuk inputnya bisa, nanti pada video berikutnya mungkin bisa saya buatkan cara membuat exciter ya. Jadi dari DDS ke exciter, jadi input ke sini lebih enak, lebih simple gitu. Nah, saya kira cukup video kali ini, mudah-mudahan bermanfaat buat teman-teman. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum.